Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu proses organisasi, struktur, dan kultur. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Purnamiasih dengan NIM 2117041165 sebagai moderator dan juga pemateri 1. Dan juga teman saya Rani Apriliani dengan NIM 2117041138 sebagai pemateri 2 dan juga Made Diva Niktia Utama dengan NIM 2117041120 sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan struktur filosofis. Secara filosofis, struktur organisasi merupakan kebutuhan pokok bagi semua organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Bagi organisasi kecil, walaupun kegiatannya masih belum kompleks, tetap membutuhkan struktur organisasi, walaupun bentuknya masih informal. Sedangkan bagi organisasi besar, cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, baik dari sisi aktivitas maupun jumlah orang yang terlibat di dalamnya, sehingga memiliki struktur organisasi yang formal. Landasan taksonomi struktur organisasi. Struktur organisasi biasanya direfleksikan ke dalam peta organisasi atau organizing chart yang secara visual digambarkan dalam bentuk kotak dan garis. Meski terkesan sederhana, hanya kotak dan garis, Richard Draft 1992 P.179 mengatakan bahwa organizing chart merupakan representasi kasat mata yang menggambarkan semua kegiatan, organisasi, dan proses aktivitas yang terjadi di dalam sebuah organizing. Secara teologis, ada 3 aspek, yaitu pertama, tingkat spesialisasi atau kompleksitas organisasi, terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pertama, horizontal, seperti banyaknya pekerjaan, kebutuhan profesi, dan spesialisasi pekerjaan, training dan pendidik, dan juga departementasi. Yang kedua, vertikal, seperti jumlah level organisasi dan rentang kendali. Yang ketiga, ada spatial, seperti banyaknya lokasi, kegiatan yang terpisah. Berikutnya ada tingkat formalisasi organisasi, memiliki 2 standar pekerjaan seperti banyak pekerjaan berdasarkan relasi dan aturan prosedur pekerjaan, banyak pekerjaan yang diperkerjakan rutin. Yang terakhir ada tingkat sentralisasi atau desentralisasi organisasi, memiliki 2 level pengambilan keputusan, yaitu siapa yang berhak mengambil keputusan dan pada level mana keputusan dibuat. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Ada 5 bentuk, yaitu yang pertama, fungsional. Pada struktur organisasi fungsional, semua aktivitas mulai dari level bawah sampai level atas dikelompokkan ke dalam fungsi yang sama. Yang kedua, divisional. Struktur organisasi divisional seringkali disebut pula sebagai podcast struktur atau self continuous struktur. Disebut demikian karena cara pengelompokan aktivitas dan orang-orangnya tidak didasarkan pada kesamaan fungsi, melainkan berdasarkan kesamaan output yang dihasilkan organisasi. Yang ketiga ada berbasis wilayah geografis. Struktur organisasi berbasis wilayah geografis adalah pengelompokan aktivitas berdasarkan kepentingan penggunaan atau customer, sehingga desain dan karakteristik kedua bentuk struktur ini tidak berbeda dengan desain dan karakteristik organisasi divisional. Yang keempat ada hybrid. Struktur organisasi yang didesain dengan memperhatikan kedua kondisi di atas disebut struktur organisasi multifokus. Struktur organisasi hybrid biasanya didesain untuk mengatasi kelemahan struktur fungsional dan divisional. Dan yang terakhir, yang kelima, struktur matriks. Struktur organisasi matriks adalah upaya untuk mendapatkan cara terbaik dan tercepat untuk mengembangkan produk dan merespon kebutuhan konsumen. Desain struktur organisasi. Desain struktur organisasi adalah bagaimana struktur organisasi harus didesain agar tujuan didirikannya organisasi, yaitu efisiensi, efektivitas, dan meningkatnya moral para pegawai bisa tercapai.
Baik, karena materi yang saya bawakan sudah selesai, maka untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi konfigurasi organisasi. Organisasi yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan konfigurasi. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan lingkungan organisasi, ukuran organisasi, strategi, tata nilai organisasi, dan teknologi yang digunakan. Konfigurasi struktur organisasi mempengaruhi pola manajemen sebuah organisasi. Minbrek membedakan konfigurasi struktur organisasi menjadi 5 macam, yakni simple struktur, machine bureaucracy, professional bureaucracy, divisional form, dan adhocracy. Implikasi struktur terhadap perilaku manusia. Menurut pandangan konvensional mengatakan bahwa struktur organisasi memiliki peran sentral terhadap pembentukan perilaku manusia, seolah-olah membatasi ruang gerak karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya, karyawan hanya boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tugas dan karyawan dituntut untuk berperilaku sesuai perannya dalam lingkup organisasi. Sedangkan menurut David Wicks mengatakan bahwa hubungan antara struktur organisasi dan perilaku manusia bukan hanya hubungan linear satu arah, tetapi juga hubungan yang bersifat timbal balik di mana struktur bisa mempengaruhi perilaku manusia dan manusia juga bisa mempengaruhi pembentukan struktur. Adanya struktur organisasi menjadikan karyawan patuh dan berperilaku sesuai dengan struktur yang ada. Tetapi tak jarang muncul perilaku yang tidak sejalan dengan struktur organisasi. Definisi dan elemen budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Edgar Schein. Budaya adalah pola asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini kebenaran pola asumsi tersebut. Sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sehingga pola asumsi dasar tersebut perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan mengungkapkan perasaannya dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan organisasi. Pesan yang ingin disampaikan dari definisi di atas yaitu, pertama, asumsi dasar, yang sering disebut sebagai inti budaya, di mana budaya menjadi sumber inspirasi dan alasan pembenar untuk mengemukakan pikiran. Yang kedua, proses pembelajaran, di mana asumsi dasar tidak datang tiba-tiba, melainkan adanya proses panjang yang memerlukan waktu cukup lama. Yang ketiga, perilaku sehari-hari. Anggota kelompok merupakan bagian tidak terpisahkan dari budaya yang telah dibangun sebelumnya. Sedangkan menurut Obgona and Harris, budaya adalah keyakinan, tata nilai, makna, dan asumsi-asumsi yang secara kolektif di-share oleh sebuah kelompok sosial, guna membantu dalam mempertegas cara mereka saling berinteraksi dan mempertegas mereka dalam merespon lingkungan. Kedua definisi di atas menegaskan bahwa budaya organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara elemen yang bersifat idealistik dan elemen yang bersifat behavioral. Artinya, budaya tidak bisa semata-mata dipahami dari aspek yang paling dalam yaitu asumsi dasar. Demikian juga sangat keliru jika memahami budaya hanya dari perilaku manusia. Secara bersama-sama, kedua elemen tersebut harus dipahami sebagai unsur pembentuk budaya. Elemen budaya organisasi. Secara umum, elemen budaya organisasi terdiri dari dua elemen pokok, yaitu elemen yang bersifat idealistik dan elemen yang bersifat behavioral. Elemen yang bersifat idealistik adalah elemen yang tidak mudah berubah. Elemen ini juga bersifat terselubung, tidak tampak ke permukaan dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Sedangkan elemen yang bersifat behavioral adalah elemen yang kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Elemen ini mudah diamati, dipahami, diinterpretasikan, meski interpretasinya kadang-kadang tidak sama dengan interpretasi orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi. Kedua elemen ini saling memiliki keterkaitan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan topik tentang tipologi budaya organisasi. Tipologi budaya organisasi bertujuan untuk menunjukkan aneka budaya organisasi yang mungkin ada di realitas. Tipologi budaya organisasi dapat diturunkan dari tipologi organisasi, misalnya dengan membagi tipe organisasi dengan membuat tabulasi silang antara jenis kekuasaan dengan keterlibatan individu dalam organisasi. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Melinson dan Blake pada tahun 1981 pada halaman 1-3 menjelaskan bahwa tipologi merupakan suatu pengelompokan bahasa berdasarkan ciri khas tata kata dan tata kalimatnya. Yang kedua yaitu menurut Kotter dan Hesketh pada tahun 1998 mengkategorisasi jenis budaya organisasi menjadi 3, yaitu budaya kuat dan budaya lemah, budaya yang memiliki kecocokan strategis, dan budaya adaptif. Organisasi yang berbudaya kuat biasanya dapat dilihat oleh orang luar sebagai memilih suatu gaya tertentu. Dalam budaya organisasi yang kuat ini, nilai-nilai yang dianut bersama itu dikonstruksikan dalam semacam penyataan misi dan secara serius mendorong para manajer untuk mengikutinya, karena akar-akarnya sudah mendalam. Gaya dan nilai yang cenderung tidak banyak berubah walaupun ada pergantian pimpinan. Selanjutnya yang ketiga menurut Lutas pada tahun 1992 menjelaskan bahwa tipologi budaya organisasi merupakan peraturan-peraturan perilaku yang harus dipenuhi dengan norma-norma, nilai-nilai yang dominan, filosofi, aturan-aturan, dan iklim organisasi. Semua karakteristik budaya organisasi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dalam artian bahwa unsur-unsur tersebut mencerminkan budaya yang berlaku dalam suatu jenis organisasi, baik yang berorientasi pada pelayanan dasar maupun organisasi yang menghasilkan produk barang. Kemudian yang keempat, yaitu menurut Robbins pada tahun 1990 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan budaya yang kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan makin besar komitmen mereka pada nilai-nilai itu, maka makin kuat pula budaya tersebut. Begitupun sebaliknya, organisasi yang berbudaya lemah, maka nilai-nilai yang dianut tidak begitu kuat sehingga jati diri organisasi tidak begitu menonjol dan kemungkinan besar nilai-nilai yang dianut pun berubah setiap pergantian pimpinan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan yang baru. Jenis budaya yang cocok secara strategi memiliki perspektif yang menegaskan tidak ada resep umum untuk menyatakan seperti apa hakikat budaya yang baik itu, hanya apabila cocok dengan konteksnya. Konteks itu dapat berupa kondisi objektif dari organisasinya, segmen usahanya yang dispesifikasi oleh strategi organisasi atau strategi bisnisnya sendiri. Konsep kecocokan sangat bermanfaat khususnya dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja jangka pendek dan menengah. Esensi konsepnya mengatakan bahwa suatu budaya yang seragam tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, beberapa variasi dibutuhkan untuk mencocokkan tuntutan-tuntutan spesifik dari bisnis-bisnis yang berbeda itu. Budaya adaptif didasari pemikiran bahwa organisasi merupakan sistem terbuka dan dinamis yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk dapat meraih sukses dalam lingkungan yang senantiasa berubah, organisasi harus tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dapat membaca kecenderungan-kecenderungan penting dan melakukan penyesuaian secara cepat. Budaya organisasi adaptif memungkinkan organisasi mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi tanpa harus berbenturan dengan perubahan itu sendiri. Ada juga 10 karakteristik budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins. Yang pertama, inisiatif individu. Kedua, toleransi terhadap risiko. Ketiga, pengarahan. Keempat, integrasi. Kelima, dukungan, manajemen.
keenam pengawasan, ketujuh identitas, kedelapan sistem penghargaan, kesembilan toleransi terhadap konflik, dan kesepuluh pola komunikasi. Inisiatif individual merupakan seberapa jauh inisiatif seseorang dikehendaki dalam perusahaan. Hal ini meliputi tanggung jawab, kebebasan, dan independensi dari masing-masing anggota organisasi. Dalam artian, seberapa besar seseorang diberi wewenang dalam melaksanakan tugasnya, seberapa berat tanggung jawab yang harus dipikul sesuai dengan kewenangannya, dan seberapa luas kebebasan mengambil keputusan. Toleransi terhadap risiko menggambarkan seberapa jauh sumber daya manusia didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mau menghadapi risiko dalam pekerjaannya. Pengarahan. Hal ini berkenaan dengan kejelasan sebuah organisasi dalam menentukan objek dan harapan terhadap sumber daya manusia terhadap hasil kerjanya. Harapan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan waktu. Integrasi adalah seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama yang ditekankan dalam melaksanakan tugas dari masing-masing unit di dalam suatu organisasi dengan koordinasi yang baik. Dukungan manajemen. Dalam hal ini seberapa jauh para manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan meliputi peraturan-peraturan dan supervisi langsung yang digunakan untuk melihat secara keseluruhan dari perilaku karyawan. Identitas menggambarkan pemahaman anggota organisasi yang loyal kepada organisasi secara penuh dan seberapa jauh loyalitas karyawan tersebut terhadap organisasi. Sistem penghargaan. Sistem ini pun akan dilihat dalam budaya organisasi dalam arti pengalokasian reward atau kenaikan gaji serta promosi berdasarkan kriteria hasil kerja karyawan yang telah ditentukan. Toleransi terhadap konflik menggambarkan sejauh mana usaha untuk mendorong karyawan agar bersikap kritis terhadap konflik yang terjadi. Karakteristik yang terakhir adalah pola komunikasi yang terbatas pada hierarki formal dari setiap perusahaan. Berikutnya ada pun jenis kekuasaan dan keterlibatan individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu organisasi koersif. Organisasi ini di mana para anggota organisasi harus mematuhi segala peraturan yang diberlakukan. Kemudian yang kedua yaitu organisasi remuneratif, yang di mana organisasi ini para anggota diperlakukan secara adil dalam pekerjaan dan hasil sesuai dengan standar atau ketentuan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi normatif. Organisasi ini di mana para anggota organisasinya memberikan kontribusi tinggi pada komitmen karena menganggap organisasi adalah sama dengan tujuan mereka sendiri. Baik, karena semua materi dari kelompok kami sudah dipaparkan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.